Saya menyampaikan kesan atas khotbah saya. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Suatu momen yang menurut hemat saya momen yang sangat baik untuk kita saling memaafkan. Sebagai manusia pasti berbuat salah, dan ini kesempatan kita saling memaafkan atas kelemahan dan kesalahan kita masing-masing. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Mengenai khotbah saya sudah lebih 20 kali mendengar khotbah Id Syekh Zaitun, dan selalu khotbah itu saya resapi sebagai khotbah kebangsaan, khotbah kenegaraan. Dan sudah sering saya sebut, semestinya khotbah seperti ini adalah di masjid negara. Dan ini bagi saya sebuah pertanda, walaupun negara sampai hari ini masih ambivalen tentang Al-Zaitun, tapi pada waktunya Masjid Rahmatan lil Alamin akan menjadi masjid negara Republik Indonesia. Walaupun hari ini sudah ada dibangun di Israel, tetapi otentikasnya pada masanya, zamannya, karena Masjid Rahmatan lil Alamin akan dicatat oleh sejarah sebagai sebuah monumen pada eranya. Seperti kiblat para pilot hari ini untuk melihat Indonesia itu sudah lebih dulu melihat menara Masjid Rahmatan lil Alamin. Mengenai khotbah saya itu suara kenabian. Suara kenabian. Setiap saya berbicara itu sering merupakan suara kenabian. Di mana suara kenabian itu menyatakan kebenaran, di mana kebenaran itu masih sulit diterima pada zamannya. Kalau itu sudah diterima pada zamannya, itu bukan kenabian namanya. Kenabian itu melihat ke jauh ke depan dan ditentang suara kenabian itu karena tidak sesuai dengan kebenaran umum pada saat itu. Itulah Al-Zaitun. Toleransinya juga kenabian. Tapi kita fokuslah kepada materi saya. Saya memberikan pencerahan dengan kearifan sejarah, menunjukkan saya ini kearifannya tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi banyak belajar dari kehidupan masa lalu sebagai bahan kearifannya. Kerajaan Romawi sama Kekaisaran Ottoman, sebuah kerajaan besar di dunia yang kebetulan peradabannya di antara dua agama besar, antara Kristen dan Islam. Sebuah perbandingan yang sangat baik
yang oleh Syekh Al-Zaitun tadi menjadi bahan kearifan untuk bagaimana Indonesia ada. Kalau saya melihat Anthem standar 3 itulah yang mau disampaikan saya. Bagaimana Indonesia supaya ada. Belajar kenapa Romawi, kenapa Ottoman tidak abadi, itu karena kesalahan pendidikan. Pendidikan yang elitis, hanya di kelompok tertentu, tidak sampai merata di tengah masyarakat. Saya menyebutnya revolusi pendidikan. Tapi itu bukan dimaksudkan revolusi fisik atau peperangan. Saya memahaminya seperti tadi oleh saya bilang, perubahan mendasar yang secara bahasa lain ada paradigma baru tentang pendidikan. Jadi pendidikan di Indonesia itu sudah melalui proses studi para ahli pendidikan. Yang lain adalah bahwa untuk memeratakan pendidikan, maka pendidikan itu harus tersebar luas kemana-mana. Tapi kita menerima paradigma yang baru, paradigma postmodern, postmodern, paradigma postmodern, Yang tadi akan meningkat, sekarang diperkecil. Dan ternyata menurut paradigma postmodern, paradigma milenium keempat, 1000 tahun Indonesia akan datang, itu penyebaran pendidikan itu bukan berarti pemerataan pendidikan. Tersebarnya pendidikan, fasilitas pendidikan tidak berarti merupakan pemerataan pendidikan. Itu seperti paradoks dengan para ahli pendidikan hari ini. Oleh karena itulah saya sangat mengapresiasi sebutan revolusi pendidikan. Revolusi pendidikan yaitu dalam paradigma postmodern, paradigma pendidikan yakni suatu paradigma yang didasarkan kepada suatu kebenaran, keyakinan atas suatu kebenaran, di mana Syekh meyakini Anthem standar 3 Indonesia abadi, dan itu sebuah kebenaran. Dan dengan keyakinan atas nilai Pancasila yang kemudian disebut di dalam Anthem standar 3 Indonesia abadi itu menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sistem dan cara pendidikan Indonesia. Jadi revolusi pendidikan dimaksud saya dalam yang saya pahami bukan sekedar perubahan sistem, bukan sekedar perubahan cara berpikir, pembaharu pendidikan, tapi ada keyakinan terhadap sesuatu, yaitu Indonesia abadi, nilai-nilai dasar negara yang membuat Indonesia abadi itu dia yakini, dan itu menjadi landasan berpikir untuk bertindak menyusun
sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu yang dimaksud saya dalam pemahaman saya, pemerataan pendidikan itu adalah pemerataan kualitas pendidikan, bukan sekedar pendidikan. Pemerataan kualitas pendidikan Indonesia disebut berkualitas apabila pendidikan itu mempunyai visi Indonesia abadi. Jadi ada pendidikan tapi visinya yang beda. Secara teknis, secara ilmiah bisa ada lebih maju, tapi tidak menjamin visi yang sama tentang Indonesia. Itulah revolusi pendidikan yang saya tangkap dari pernyataan saya, yang juga bisa disebut perubahan mendasar. Perubahan mendasar, tapi ini lebih, saya kira lebih saintifik, disebut paradigma pendidikan Indonesia masa depan. Kira-kira demikian kurang lebih, atau kalaupun saya kurang bisa menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Syekh dalam khotbah tadi, dan Al-Zaitun seperti juga sudah kita sebutkan, sudah menjadi role model. Walaupun mungkin belum ideal karena dihalangi oleh situasi. Karena Al-Zaitun tidak bisa mengaplikasikan programnya oleh karena tantangan dari negara sendiri. Tidak mudah. Ya. Walaupun demikian, Al-Zaitun tetap bergerak maju dengan segala tantangannya. Dan dengan tantangan itu, kendati pun hari ini ditolak atau dicaci atau bagaimana, atau sampai Syekh di penjara, itu sebuah paradigma baru, tidak mudah diterima oleh orang-orang yang tidak progresif. Kira-kira demikian, saya kurang lebih mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang akan sama dengan Romawi dan Islamnya. Beliau begitu meyakinkan kita, begitu yakin. Sebuah negara itu ternyata yang disebut negara besar itu masih ada kekurangan. Kekurangannya itu dalam pemerataan pendidikan. Makanya dari itu saya mengajak kepada kita pada khususnya, semoga Zaitun menjadi percontohan untuk kemajuan ke depan. Demikian saja pendapat kami. Alhamdulillah. Orang yang terdidiknya dalam lingkungan yang mengkerucut di atas, tidak makan. Itu sebuah pandangan yang